Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, baik yang ada di gereja maupun di rumah dan dimanapun berada. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Saya percaya Tuhan hadir dan Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Ya, puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi ini berjudul Yang Pasti di Tengah Ketidakpastian. Dalam kehidupan ini, seringkali kita menghadapi satu situasi yang tidak menentu, yang bisa berubah dari yang sebagaimana seharusnya. Ya, goncangan-goncangan terjadi dalam berbagai kehidupan. Ya, hal yang terjadi di luar prediksi, di luar perkiraan kita, di luar rencana kita, bahkan mungkin juga di luar harapan kita. Apalagi dalam kondisi pandemi ini, ya. Tapi ada satu firman Tuhan yang indah sekali, yang kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita pagi hari ini di dalam Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-10. Saya rindu mengajak kita semua yang ada di sini maupun yang di rumah untuk membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amin. Ayat ini merupakan perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel setelah mereka pulang dari Babel, di mana mereka sedang dalam keadaan yang sulit, keadaan yang berat. Tapi janji dan firman Tuhan ini disampaikan kepada mereka. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kita mau membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Biarpun gunung-gunung dan bukit-bukit goyah, aku tak akan berhenti mengasihi engkau. Perjanjian damaiku akan kupegang selalu, kata Tuhan yang mengasihi engkau. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada situasi kondisi yang akan berubah. Mungkin tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita duga. Ya, ada kasih yang berubah. Tapi firman Tuhan menjelaskan bahwa aku tak akan berhenti mengasihi engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ini yang berlaku buat anak Tuhan, anak-anak Tuhan. Ini yang berlaku untuk umat Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang bisa berubah, tidak pasti. Tapi ada sesuatu yang pasti. Ada Tuhan yang tak berhenti. Ada Tuhan yang tak akan berhenti mengasihi engkau dan saya. Hari ini, pagi ini, ada kasih setia Tuhan yang berlaku dan berlangsung dalam hidup Anda dan saya. Amin. Bapak Ibu, oleh sebab itu mari apapun kondisi kita, kondisi keluarga, kondisi pekerjaan, usaha, pelayanan, mari ayo semangat. Jangan ada yang putus asa dan kecewa. Sebab firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b juga berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sekali-kali tidak akan, berarti tetap, pasti. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan meninggalkan, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi. Goncangan apapun yang terjadi, ini kalau bicara gunung dan bukit, itu kan sesuatu yang tidak gampang untuk bergoyang sebetulnya ya. Tapi kalau yang tidak gampang untuk bergoyang saja, itu terjadi bergoyang, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak, tidak akan berubah, tidak akan bergerak, tidak akan berpindah dari hidup Anda dan saya. Bapak Ibu, di tengah kondisi ini kita perlu memegang ini, meyakini ini dalam kehidupan kita dan mengalaminya.
Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau nyawanya sendiri saja yang paling berharga, Tuhan sudah beri buat engkau dan saya. Surga yang berharga Tuhan beri buat kita semua dengan cuma-cuma. Apalagi apa yang menjadi keperluan kita yang nilainya lebih rendah dari itu ya. Apa yang menjadi pergumulan kebutuhan kita. Masa Tuhan gak akan kasih? Tuhan mau repot ninggalin surga. Tuhan mau repot sampai dia dicambuk, dia dianiaya, ya dia dihujat demi engkau dan saya. Apalagi untuk permasalahan yang sedang kita hadapi. Goncangan apa yang sedang terjadi, kasihnya tidak akan pernah goncang. Ada seorang anak Tuhan yang sedang menyelamatkan diri dari kejaran musuh karena imannya ya. Dan anak Tuhan ini anak Tuhan yang saleh, seorang bangsawan, Felix namanya. Dan dia terpojok di sebuah lembah dan dia merasa sudah tidak ada jalan keluar lagi. Dia menyerah dan di situ ada sebuah gua dan dia masuk ke dalam gua itu. Tapi setelah dia ada di dalam dia kaget. Ternyata dia telah merusak sarang laba-laba. Dan dia, waduh, ketahuan nih pasti. Dia keluar, aduh musuh bakal kesini enggak gitu ya. Tapi sementara dia berdoa menjerit kepada Tuhan, dia menyerah, sudah pasrah. Tuhan, tolong aku. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Setelah dia selesai berdoa, laba-laba itu dengan cepatnya, dia segera kembali menenun itu, membuat sarang itu dengan indahnya. Dan sarang itu segera memenuhi dari mulut gua itu. Dan kemudian tidak lama kemudian musuh melewati tempat itu. Dan mereka pasti di sini gitu ya. Tapi pemimpin dari pengejar itu berkata bahwa, kalau ada orang di situ pasti sarang laba-laba ini rusak. Sarangnya kan utuh, gak mungkin gak ada orang di sini. Ayo kita cepet kejar, keburu dia pergi jauh. Dan si Felix ini mendengar kata-kata itu dan dia bersyukur. Dan musuh itu pergi. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berlaku buat anak-anak Tuhan. Sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak pernah akan meninggalkan engkau. Amin. Lukas 12. Kalau sarang laba-laba saja bisa dipakai Tuhan untuk nolongin kita. Tuhan bisa bikin apa saja untuk ngurus kita. Ya. Lukas 12 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seekor burung pipit saja tidak dilupakan oleh Tuhan. Apalagi kamu, engkau dan saya yang lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak Ibu, mari kita menangkap kebenaran ini. Di tengah goncangan kondisi yang terjadi, ada sesuatu yang pasti. Pemeliharaan Allah, penjagaan Allah, ya, kasih sayang Tuhan dalam hidup kita, dan bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ya, kalau istri suami kita yang paling sayang pun gak pernah kan ngitung rambut kita kan. Tapi Tuhan sayangnya kepada kita itu sampai detail. Ya, ini si Kribo ini pemenang masuk ke Guinness Record ya. Tahun 2010. Ini kribo paling gede, saudara ya. Itu kalau diukur itu 1,3 meter ya panjangnya. Dan dia memanjangkan rambut kribo itu 14 tahun. Ya. Kalau keramas untuk mengeringkan butuh waktu 2 hari. Ya. Sampai kribonanya nyangkut kemana-mana. Tapi biar rambut kribo saja tetap terhitung oleh Tuhan. Ini bicara apa? Perhatian Tuhan detail atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ada kasih setia Tuhan yang tidak akan beranjak. Ada kasih Tuhan yang tidak akan pernah berhenti dalam hidup engkau dan saya. Ada sebuah kisah. Ya, seorang anak yang lahir dalam kondisi polio, Bapak Ibu, usia 4 bulan, dia ngalamin polio dan anak ini ditinggal di rumah sakit. Orang tuanya tidak mau membawa dia pulang. Dia ditinggalkan di rumah sakit sampai beberapa waktu dan tidak mau mengurus. Dengan kata lain, dibuang begitu ya.
Dan rumah sakit memindahkan anak ini untuk pergi ke panti asuhan. Dan waktu di panti asuhan ini akan direnovasi. Anak-anak harus kembali ke rumah keluarganya masing-masing untuk sementara. Tapi orang tua dari si ini namanya Jonsu ya. Jonsu ini orang tuanya tidak mau mengambil anak itu. Sampai anak ini dipanggil dengan sebutan Kong gitu ya. Ini di Medan ya. Dipanggil Kong, artinya bukan anak siapa-siapa. Sementara libur sekolah juga tidak ada keluarga yang menjemput, sementara anak-anak yang lain pada dijemput oleh keluarganya. Tapi si Jonsu ini melas begitu ya. Tidak ada yang menjemput. Dan bahkan waktu seorang suster menemukan rumah orang tuanya, tetap orang tuanya tidak mau menerima. Tapi karena kondisi terpaksa anak ini harus dirawat di rumahnya, itu pun diperlakukan berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Dia harus tidur tidak di kasur, di lantai, di tempat yang sempit, makanan yang berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Dan suster sangat kaget waktu melihat kondisi Jonsu dalam 10 hari sangat mengenaskan. Dan Jonsu diambil lagi ke panti asuhan dengan kondisi yang serba darurat. Dan Bapak Ibu, Jonsu ini ditinggalkan orang tuanya. Tapi Jonsu tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Tahun 1973 ada seorang dari Italia ya mengadopsi dia. Dia mencari anak panti asuhan yang paling enggak diurus sama keluarganya. Siapa? Oh, saya ambil. Nah, si Jonsu ini dipertemukan dan singkat ceritanya Jonsu ini diadopsi oleh Ted De Ponti, ya seorang dari Rotary Club. Dan kemudian anak ini dioperasikan sampai 4 kali, kakinya sudah ini sampai bengkong seperti panah begitu ya, tapi sudah sempat teratasi. Dan kemudian disekolahkan di London, di Singapura, sekolah arsitek, sekolah desain interior. Dan singkat ceritanya, Jonsu ini akhirnya menjadi orang yang berhasil. Dan waktu dia berhasil, dia pengen ketemu dengan papahnya, mamahnya yang informasinya di Jakarta. Dia pengen ketemu, cuman pengen bilang terima kasih. Ya. Tapi keluarganya di sebuah acara makan malam begitu ya. Dia berkata bahwa aku tidak benci kepada papa mama. Aku mau berterima kasih. Kalau aku tidak ditinggal di rumah sakit pada saat itu, mungkin aku tidak akan menjadi seperti ini. Ya, jadi luar biasa. Si Jonsu ini dia tidak punya rasa dendam, dia tidak punya rasa marah, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak pernah menangisi nasibnya karena kakinya yang seperti itu, karena dia tetap punya semangat dan menjadi orang yang berhasil. Dan dia juga mengampu banyak anak-anak, menolong banyak anak-anak. Bapak Ibu Saudara, ini loh, orang tua bisa membiarkan, meninggalkan. Keluarga bisa meninggalkan, membiarkan. Ya, Yusuf kan juga ngalamin hal yang sama. Ya, ini Jonsu ya. Yusuf juga mengalami hal yang serupa, ditinggalkan oleh saudara-saudaranya. Kakak yang harusnya nolong menjaga adiknya. Tapi goncangan bisa terjadi kapanpun dan dimanapun kepada siapapun. Padahal Yusuf ini kan barusan dapat mimpi yang baik. Tapi fakta berbalik dari apa yang dia mimpikan. Ya, saudara-saudaranya, kakak-kakaknya mau membunuh dia. Dan singkat ceritanya dia tidak jadi dibunuh, tapi dia dibuang ke sumur lalu diangkat lagi kemudian dijual. Tapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berlaku. Firman Tuhan membuktikan ya. Sementara dia dijual, dia harus jadi budak. Tapi firman Tuhan Kejadian 39 berkata, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Yusuf tidak mendapat kasih dari saudaranya, tapi tuannya memberikan kasih kepada Yusuf. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya itu ya. Yusuf juga ditinggalkan oleh majikannya. Sudah jadi budak, dia bekerja dengan baik. Tapi kita melihat bahwa majikan yang sudah dilayani dengan begitu rupa, karena nafsu istrinya dan tidak terkabul niatnya,
akhirnya ya si Yusuf kena fitnah tanpa ya hanya dari laporan istri, nih ya orang Ibrani yang kau bawa ke sini, nih ya justru memfitnah membalik fakta. Bapak Ibu Saudara, satu kondisi yang terus bertubi-tubi, tapi kita bisa melihat di sini bahwa kasih sayang Tuhan tetap berlaku. Firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Tuhan menyertai sementara dia ditinggalkan oleh majikannya, oleh saudara-saudaranya. Tapi Tuhan menyertai dan melimpahkan kasih setianya dan membuat Yusuf kesayangan kepala penjara. Tidak disayang lagi sama majikannya, tapi ada kepala penjara yang menyayangi dia. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai sehingga apapun yang dikerjakan berhasil. Ini loh yang penting untuk ditangkap oleh kita setiap anak-anak Tuhan. Bahwa ada satu yang pasti yang hari ini mengalir berlangsung dalam hidup Anda dan saya. Dalam kondisi yang penuh tanda tanya ke depan ini. Tapi tangkap ini bahwa ada yang pasti di tengah ketidakpastian. Firman Tuhan berkata, Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Dan Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Mari kita bangkit menjadi orang-orang yang berharap akan kasih setia Tuhan. Karena ya ada kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Ini pengungkapan dari Yeremia tentang Yerusalem yang hancur karena dosa-dosa mereka. Dia berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Di tengah kondisi yang tidak baik seolah-olah tidak ada harapan. Ini yang aku perhatikan. Apa yang diperhatikan? Ini loh. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Fokuslah ada kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Bapak Ibu Saudara, di sebuah museum di London, ada sebuah peta yang dipamerkan di museum itu. Dan peta itu adalah peta yang dilukis yang merupakan perjalanan dari seorang marinir tua. Dipamerkan di sana. Dan di peta itu ada daerah-daerah yang belum dikunjungi oleh marinir ini. Dan di daerah-daerah yang belum dikunjungi ini dituliskan di situ. Kemungkinan di sini ada raksasa. Kemudian di tempat yang lain, di peta yang lain yang belum dikunjungi dituliskan kemungkinan di sini ada naga. Kemudian di tempat yang lain dituliskan kemungkinan di sini ada kalajengking yang ganas. Nah, beberapa tahun kemudian peta ini dibeli oleh seorang penjelajah dunia yang bernama John Franklin. Dan waktu dia membeli peta ini, ya tahun 1800-an, ini peristiwa yang sudah cukup lama ya. Si John Franklin ini mencoret itu kata-kata yang mengerikan di tempat-tempat yang belum dikunjungi itu. Diganti dengan kata-kata Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini. Jadi kemungkinan ada raksasa dicoret. Ada Tuhan di sini. Ada kalajengking yang ganas, coret. Ada Tuhan di sini. Dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya seringkali bersikap seperti marinir ini. Untuk hal-hal yang belum pernah kita alami, hal-hal yang baru, ada goncangan-goncangan yang tidak terprediksi oleh kita. Kita sering membayangkan hal-hal yang mengerikan bakal akan terjadi atau akan menimpa. Tapi mari sebagai orang percaya yang pagi ini kita boleh diingatkan. Ada sesuatu yang pasti. Ada Tuhan yang tidak akan berhenti mengasihi engkau dan saya. Tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Ayo kita punya mindset bahwa kondisi boleh baru. Tuhanku tetap sama. Apapun yang terjadi, Tuhanku tetap sama. Kasihnya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya.
Yang kedua, tetaplah percaya Tuhan. Kalau yang pertama dalam kondisi yang tidak pasti, ada Tuhan yang kasihnya pasti. Tapi apa yang mesti kita lakukan sebagai orang percaya? Pastikan bahwa tetap percaya Tuhan, teguh. Ya, Ibrani 13 ayat yang ke-6 lanjutan dari ayat tadi berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi goncangan yang terjadi, saat kondisi yang tidak pasti, kita harus punya keyakinan yang pasti bahwa ada Tuhan yang pasti menolong kita, dan itu membuat kita tidak takut. Ya, Yesaya pasal yang ke-23 ayat Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Yang hatinya teguh akan dijagai dengan damai sejahtera. Bapak Ibu, ini yang diperlukan oleh kita setiap anak-anak Tuhan. Ya, perlu damai sejahtera. Kapan kita ngalamin damai sejahtera? Saat kita percaya Tuhan, berserah sama Tuhan, hati teguh dan damai sejahtera mengalir. Apa yang membuat Yusuf bisa bekerja dengan baik dan berhasil padahal dia mengalami tekanan yang begitu rupa? Karena dia punya percaya yang penuh kepada Tuhan. Dia percaya manusia mereka-rekakan yang tidak baik, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Ini kan sebuah keyakinan, ya, yang dimiliki. Itu yang membuat dia tetap bisa bekerja dengan maksimal sebagai budak maupun di dalam penjara. Bapak Ibu, engkau dan saya, kita semua akan bisa berhasil dalam kondisi sulit. Saat kita punya damai sejahtera, kita bisa konsentrasi, ambil keputusan, melangkah dengan baik. Seperti juga yang Tuhan lakukan dalam anugerahnya. Di kondisi sulitnya Yusuf, Tuhan akan juga membuat kita berhasil. Ya. Kaleb dan Yosua, ya, dia memiliki iman yang bergantung pada kekuatan Tuhan, melampaui hikmat manusia. Tuhan menyediakan Kanaan buat Israel, tapi Yosua dan Kaleb yang mengalami. Tuhan menyediakan Kanaan buat engkau dan saya, kehidupan yang limpah dengan susu dan madu. Tapi kapan? Saat engkau terus bergantung pada kekuatan Allah, melebihi hikmat manusia. Firman Tuhan ini sudah disampaikan minggu lalu ya, dengan indahnya. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita bangun diri kita untuk memiliki ini. Apapun yang terjadi, tetap percaya Tuhan dan mengalami kuasa-Nya. Dan yang ketiga, tetaplah hidup dalam kebenaran. Ya, Bapak Ibu, pastikan kondisi sulit tetap hidup dalam kebenaran. Ya, dimusuhin orang, dijahatin orang, tetap hidup dalam kebenaran. Diperlakukan tidak adil, tetap hidup dalam kebenaran. Daud berkata, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Ya. Di situ dikatakan bahwa Daud menjaga diri terhadap kesalahan. Bapak Ibu, hal yang penting yang perlu dipastikan sebagai orang yang mau ngalamin Tuhan dalam hidup kita, pastikan ini, kita tetap hidup dalam kebenaran. Sebab Ulangan 7 ayat yang ke-9, kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang kepada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bapak Ibu, Tuhan itu pegang janji kepada siapa? Kepada orang yang juga berpegang pada kasih Tuhan. Orang yang kasih kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari tetap jaga hidup kita untuk tetap mengasihi Tuhan. Seperti Daniel yang tetap mengasihi Tuhan. Walaupun ada ancaman, ada intimidasi.
Seperti Daud yang tetap mengasihi Tuhan, dijahatin, ya, tapi tidak membalas dengan kejahatan. Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri. Terus mengasihi Tuhan itu diwujudkan dengan tindakan dan tidak hanya dalam kata-kata. Dan kasih setia Tuhan itu berlaku dan berlaku buat orang-orang yang kasih kepada Tuhan. Kita bisa melihat Daniel mengalami pembelaan Tuhan yang luar biasa. Orang-orang yang mengasihi Tuhan akan mengalami Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Daniel yang mengasihi Tuhan, komitmennya kuat begitu rupa kepada Tuhan. Dalam kondisi yang terus berubah, ya. Dia diancam untuk masuk dalam gua singa pun dia tetap setia kepada Tuhan. Tapi siapa yang berpikir bahwa singa-singa itu bakal tidak menerkam kepada dia, Bapak Ibu Saudara? Apa yang tidak pernah didengar oleh mata, gak pernah terpikir Tuhan akan lakukan itu. Dan orang-orang yang menuduh Daniel, kan dimasukkan itu ke dalam gua singa. Anak-anak sama istri mereka. Dan mereka tuh diterkam dan tulang-tulangnya remuk dimakan oleh singa-singa. Keadaannya sama. Diperhadapkan dengan singa. Yang satu dimakan sampai remuk. Ya. Yang Danielnya utuh. Ya. Utuh. Karena apa? Ya. Daniel tahu bahwa malaikat surga sudah diutus oleh Allah. Karena ternyata aku tidak bersalah. Jadi Bapak Ibu, goncangan boleh terjadi, masalah boleh terjadi, apapun. Pastikan engkau dan saya tetap dalam kebenaran. Hidup dalam firman, setia kepada Tuhan. Kita lakukan bagian kita dan biarlah Tuhan lakukan bagiannya. Sadrak Mesak Abednego kemarin juga sudah diulas. Bagaimana dia mengalami Tuhan. Sama-sama menghadapi api, tapi mereka tidak terbakar. Orang yang ngangkat Sadrak Mesak Abednego itu mati terbakar. Sama-sama menghadapi api. Tapi orang yang mengasihi Tuhan tidak terbakar oleh api. Nah ini loh bedanya Bapak Ibu Saudara ya. Masalah boleh sama terjadi menimpa, tapi tetap ada perbedaan untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Perjanjiannya berlaku buat kita. Dan mari kita mengalami Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Doa orang benar didengar Tuhan. Amin. Selamat mengalami Tuhan yang pasti dalam hidup kita di tengah kondisi yang tidak pasti. Mari kita bangkit berdiri bersama.